Terus aku tanya, Mas siapa? Aku bilang. Dia nggak jawab. Terus dia cuma gitu doang. Terus aku bilang, Mas kok bisa ada di dalam tendaku? Itu posisi sudah merinding tuh. Dia cuma gitu doang kan. Yang ketiga kalinya aku beraniin diri untuk pegang pundak. Mas, aku bilang gitu kan. Berapa menit dia nggak nengok. Aku pegang lagi, Mas, sampai ketiga kali dia nengok, set. Terus mukanya tuh hancur. Yang pendaki di tenda itu dulunya adalah pendaki yang meninggal di puncak Genteng Songo. Dia hipotermia, sempat jatuh juga, dan petilasannya ada di sana di Genteng Songo itu. Waktu saya tanya petilasannya di sebelah mana, ternyata di belakang tenda aku. Kembali lagi bersama gue Fajar Ditya, kali ini di Om Mamat Season 4. Ketakutan terbesar adalah dirimu sendiri. Ya jadi guys, hari ini gue kedatangan tamu spesial banget. Dia telah kembali. Jadi narsum gue pada kali ini adalah seseorang yang jadi narasumber episode pertama di Om Mamat. Dimana dulu tuh ceritanya serem banget. Kalian bisa lihat videonya di sini. Akhirnya teman-teman itu baca Yasin, ketakutan. Itu udah kayak orang mati, diyasinin sama 10 orang. Itu bunyi suara gamelan. Ada suara gamelan juga ya? Ting, tung. Selamat malam Kak Vida. Selamat malam. Wah ini gila legend datang loh pada hari ini. Tamu narasumber nomor 1 sepanjang sejarah RJL kembali guys. Gimana kesan-kesannya jadi narasumber nomor 1 lah? Kenangannya banyak banget. Terus waktu itu RJL masih merintis ya. Dan sekarang udah besar seperti ini, bangga banget sama RJL. Keren, mantap. Ya ini gara-gara Kak Vida juga ya, narasumber nomor 1-nya. Nah, Kak Vida ini kan ternyata punya pengalaman horor lagi ketika mendaki Gunung Merbabu. Iya. Saat itu apa sih yang paling diinget nggak bisa dilupain? Yang paling diinget itu yang waktu aku kesasar, kurang 12 jam kayaknya. Sendirian? Berdua sama teman aku, dan itu sama sekali nggak menemukan jalan atau titik jalan yang bisa kita keluar dari kesasar itu. Tapi anehnya saat kita kesasar itu kita tetap melihatnya tuh seperti siang, padahal sebenarnya sudah sampai malam. Sosok apa yang paling nggak bisa dilupain saat itu? Yang nggak bisa dilupain sosok laki-laki seperti pendaki, tapi wajahnya rusak. Itu dia. Ditahan dulu ceritanya Kak Vida ya. Nah, sebelum dimulai, kayak biasa guys, dukung terus konten-konten RJ5 dengan cara komen yang banyak. Kalau pengen share cerita kalian bisa banget langsung aja kirim ke sini. Jangan lupa juga kalian bisa tonton, dengerin Spotify RJ5. Linknya gue taruh di deskripsi. So, gue rasa langsung saja berikut adalah ceritanya. Ya Kak Vida, boleh diceritain awal mulanya tuh kayak gimana? Jadi awal mulanya itu pada bulan Mei 2016, aku berdua sama teman aku rencananya belum mau ke Gunung Merbabu. Tapi waktu itu kita mau ke Gunung Andong. Cuma setelah diskusi yang cukup berat, akhirnya kita memutuskan untuk ke Gunung Merbabu. Saat itu kita hanya berdua aja, kesorean juga, sampai di Terminal Tidar, Magelang. Nggak ada siapapun, nggak ada pendakian siapapun. Akhirnya kita menunggu cukup lama, sampai jam 5 sore waktu itu,
setelah tawar-menawar sama ojek, karena waktu itu aku taunya treknya via Selo. Kita mendapat harga yang mahal, akhirnya kita nunggu beberapa saat, sampai kita akhirnya kayak hopeless gitu loh, karena nggak ada gabungan lagi. Tapi jam 17:15 itu ada bis dari Jakarta, itu turun di Terminal Tidar sama pendaki dari Jakarta Selatan juga kebetulan. Setelah kita ngobrol-ngobrol, ternyata satu daerah Jakarta Selatan, akhirnya aku mencoba untuk bergabung. Mereka ber-11 orang, aku berdua, jadi kami totalnya ber-13. Gitu. Singkat cerita, dari sana, dari Terminal Tidar, naik mobil pick up untuk ke Via Wekas. Ternyata jalur trek pendakian yang paling dekat itu adalah Via Wekas. Akhirnya kita naik mobil pick up itu sampai di base camp itu sekitar jam 18:15. Karena sebelumnya mampir-mampir dulu nih untuk perbekalan logistik segala macam. Pada saat kita perjalanan dari pasar sampai ke base camp, memang kita sudah melewati hutan-hutan. Dan di situ berbagai macam suara, terus sekelebatan bayangan atau sosok itu memang kita lihat. 13-13-nya lihat? 13, enggak, beberapa orang aja. Apa yang dilihat tuh kan? Ada yang bayangan hitam aja, ada yang suara orang ketawa, nangis. Tapi pada saat itu kita cuma seperti mungkin halusinasi gitu aja sih, nggak ini banget sih, nggak serius banget gitu kan. Sampai di base camp kita istirahat, terus sempat packing ulang. Aku sempat ngobrol sama pemilik base camp. Pemilik base camp itu beberapa kali dia nyaranin kami untuk mendaki itu besok pagi atau besok subuh aja, jangan malam itu. Cuma di rombongan yang ke-11 orang itu kan ada salah satu ketuanya. Dia tetap kekeh untuk mendaki malam itu juga. Awalnya kita nggak tahu kenapa base camp itu menyarankan untuk pagi-pagi atau subuh gitu. Akhirnya setelah itu kita jalan jam 9 malam, kita jalan. Terus sebelumnya kita foto-foto juga. Nah, pada saat kita foto-foto itu, aku ngerasa grup aku ini nambah 1 orang, gitu. Cuma nggak begitu ngeh siapanya gitu. Cuma kalau dihitung-hitung kok ada 14 gitu. Kurang lebih 3 kali atau 4 kali aku ngitung-ngitung itu 14. Cuma aku tetap diem, karena kan peraturannya para pendaki ya, kalau misalkan melihat sesuatu ya harus diem aja, setelah selesai mendaki baru cerita. Aku mikirnya aku halusinasi aja. Terus kita jalan, kita mendaki, kurang lebih 15 menit itu treknya masih tetap menanjak dari perkampungan warga. Singkat cerita sampai di pos 1 itu kurang lebih jam 21.45. Itu sampai di pos 1 ada sebuah pendopo. Pendoponya itu mirip seperti musola. Awalnya aku kira itu musola. Tapi mikir lagi, musola nggak mungkin ada di tengah-tengah hutan, apalagi jauh dari pemukiman warga. Karena trek dari bawah sampai ke pendopo itu benar-benar curam banget, tanjakan terus gitu. Akhirnya sampai di pendopo itu aku memberanikan diri untuk masuk. Ada salah satu tirai ada di tengah-tengah, tirainya berwarna putih, tapi putihnya udah agak lusuh. Terus aku singkap tirai tersebut, ternyata ada satu makam yang sudah dibungkus sama kain putih. Jadinya aku nggak tahu itu makam siapa. Gitu. Maksudnya makam dibungkus kain putih tuh? Diselimutin kain putih. Dari si nisannya itu sampai si bahu makam itu. Itu semuanya serba putih, terus baunya nyengat sekali. Pada saat itu bau melati, bau pandan, itu secara ganti-gantian. Itu benar-benar nyengat. Cuma aku mikir gini, kalau ini makam lama kan seharusnya baunya nggak seperti itu kan, biasa aja gitu. Tapi ini benar-benar baunya nyengat banget. Sampai akhirnya aku keluar karena aura di situ udah nggak enak, merinding juga. Jadi aku keluar dari pendopo itu. Nah, aku punya nih salah satu temen perempuan dari awal kita kenalan di terminal. Perempuan ini ceriwis sekali, happy terus. Tapi nggak tahu kenapa setelah di pendopo itu dia diem aja.
tatapannya selalu kosong, bahkan kalau ditanya atau diajak ngobrol itu nggak pernah berinteraksi, cuma senyum segaris terus udah. Selalu pandangannya ke depan dan tatapannya kosong, kayak orang bengong aja. Terus udah kita jalan dari pendopo itu, salah satu temen bilang, "Fit, kok ada yang ngikutin kita ya? Emang kenapa bang?" Itu ada yang ngintip dari pendopo, orangnya gede, hitam, mukanya serem, dia bilang gitu. Terus aku agak nengok gitu, aku nggak ngeliat apa-apa. Cuma teman aku yang perempuan itu seperti ketakutan gitu, mukanya langsung begini. Terus aku tanya kan, "Kamu kenapa? Ngeliat apa?" gitu. Dia cuma nunjuk begini aja, gitu, nunjuk ke arah si pendopo itu. Terus kata teman aku itu yang melihat, dia cuma bilang, "Tuh kan bener, berarti ada seseorang di situ." Cuma pas mau dicek lagi, kita udah keburu merinding semua. Akhirnya udahlah, ayo kita lanjut perjalanan lagi. Berarti 13-13-nya sadar seperti ada seseorang di dalam pendopo itu? Enggak semuanya sih, beberapa orang aja gitu. Karena kan beberapa orang itu kan mungkin yang pas dikasih lihat aja kali, yang lainnya sih enggak. Akhirnya kita lanjut lagi perjalanan. Cuma saat itu aku ini diceritakan sama teman aku ya. Pada saat kita sudah di bawah, aku nggak sadar kalau aku itu mendakinya lari. Ini menurut cerita teman-teman aku. Katanya aku lari, lalu dikejar sama beberapa temen, tapi nggak dapet. Saking sangat kencangnya gitu. Pada saat itu kurang lebih, seingat aku jam 2 kurang, aku lagi duduk di sebuah batu, di bawahnya itu sudah jurang. Nah, aku ingat itu ada seseorang pendaki yang menepuk pundak. Dia tanya, "Mbak ngapain ada di sini?" Itu sosoknya benar-benar sepenglihatan aku benar-benar seperti pendaki. Menggunakan baju warna hitam, pakai celana panjang hitam, pakai topi, pakai sepatu, dan dia menunjukkan tendanya dia di camping ground tersebut di pos 2, dan dia mengajak saya untuk di tendanya dulu sambil menunggu yang lain. Karena kan dia tanya tuh, "Mbak kenapa ada di batu ini?" gitu kan. Saya bilang, "Nggak tahu," gitu kan. "Tadi sama rombongan, tapi rombongan saya kemana?" Pokoknya seperti orang kebingungan. Jadi Kak Vida ini lari sendiri, ninggalin rombongan, terus duduk di sebuah batu besar yang bawahnya jurang? Betul. Dan itu sebenarnya kalau kita mau jalan bareng-bareng, mungkin jam segitu kita belum sampai di pos 2. Jam 2 kurang itu belum sampai di pos 2. Karena memang kita mendakinya tuh sangat santai sekali gitu kan. Setelah itu saya di tendanya mas pendaki yang tadi menepuk pundak saya. Sempat kenalan nggak? Nggak sempet, karena bener-bener kayak orang linglung gitu. Karena mikirnya kok kenapa udah sampai di sini duluan, kenapa ada di batu gitu. Akhirnya dikasih teh hangat, terus saya minum teh hangat tersebut. Saya cuma bengong, tiba-tiba salah satu teman saya, mungkin dia ikutan lari mengejar saya. Sampai di situ, di pos 2 itu, dia menemukan saya. Dia langsung, "Fit, kamu kemana aja? Dari tadi kita kejar tuh nggak ketemu," dia bilang gitu kan. Terus aku tetap masih kayak orang kebingungan. "Ya dari tadi udah di sini," begitu. "Tadi sama mas pendaki ini." Saya nunjuk ke bagian belakang, karena belakang saya kan tenda. Saya sama mas pendaki ini. Terus dia kayak kebingungan, "Teman, pendaki yang mana? Tenda yang mana?" Ini di belakang, pas saya tunjuk di belakang itu gak ada tenda. Merinding lah. Dan yang saya pegang itu cuma gelas kosong. Nggak ada air, nggak ada teh, nggak ada apapun. Tapi gelasnya ada? Ada, cuma nggak ada apa-apa. Tendanya aja juga nggak ada. Dan itu masih, jadi camping ground tersebut aku masih di gapura depannya, camping groundnya tuh masih masuk lagi. Jadi si posisi mas-masnya itu tendanya di depan itu. Dan itu sama sekali nggak ada tenda sama sekali di sekitaran situ. Dan nggak ada orang sama siapa? Nggak ada orang. Waktu itu pendaki cuma ada sekitar 4 kelompok, termasuk kelompok aku, gitu kan. Akhirnya dia mencoba seperti mencoba untuk menetralisir saya, untuk saya tidak halu lagi atau gimana.
Akhirnya mau nggak mau setelah berdiskusi panjang, kita membuka tenda di situ dan bermalam di situ saat itu. Tidak melanjutkan perjalanan lagi. Karena posisinya yang perempuan yang tadi saya bilang, teman perempuan saya itu juga suka teriak, suka lari tiba-tiba, bahkan suka histeris. Dan di camping ground itu dia sempat histeris. Entah dia melihat apa, itu histerisnya benar-benar histeris sambil melotot matanya. Dan itu beberapa kali didoain sama teman-teman, itu juga berontak juga sih. Akhirnya ya sudahlah, akhirnya kita bermalam di situ pada malam itu, tidak melanjutkan perjalanan lagi. Nah, singkat cerita, besok paginya kita semua sudah berkumpul. Salah satu teman ada yang bertanya satu-satu, maksudnya gimana kondisinya seperti itu kan. Termasuk si perempuan ini. Teman perempuan saya itu ditanya, dia normal. Pagi itu dia normal, dia happy lagi. Dia bilang, saya nggak kenapa-napa, begitu kan. Kalau mau lanjut lagi, ayo, begitu kan. Terus masih bercanda-bercanda. Kita tuh yang serombongan tuh kayak lega gitu loh. Ini udah normal nih, berarti semalam kenapa? Udah ceritanya nanti aja. Gitu. Ya udah, kita melanjutkan lagi perjalanan. Nah, saat melanjutkan lagi perjalanan, memang ada salah satu teman laki-laki, dia tuh seperti mengeluh. Aduh, capek banget nih, karirnya berat banget, bisa nggak sih gantian? Nah, ada temennya dia juga yang bilang, jangan suka ngeluh, nanti ada setan gendong loh, dia bilang gitu. Apaan tuh setan gendong? Dia bilang gitu kan. Iya, nanti kalau kamu kena setan gendong, itu bakal capek banget. Ah, nggak mungkin, dia bilangnya seperti itu. Tapi itu konsepnya kita kayak bercanda-bercanda aja. Terus jalan terus, tiba-tiba tuh dia tuh kayak bungkuk aja. Dia ngerasa ininya sakit pundaknya. Akhirnya sempat sama teman aku itu sempat tukeran carrier, dan carriernya dia nggak berat sama sekali dipakai gitu kan. Sampai dia nggak bawa carrier pun dia merasa sakit pundaknya. Akhirnya tiba-tiba kita ketemu pendaki lain bilang, Mas, begitu, bahasa Jawanya, kok munggah gawa anak gitu. Nah di situ kita yang udah diem aja. Ya mungkin itu digendongnya anak kecil atau apa, kita nggak tahu. Tapi beberapa pendaki sih ada 3 orangan gitu bilangnya, kok munggah gawa anak mas, gitu terus. Artinya apa tuh? Artinya kok nanjak bawa anak. Ya dia juga kebingungan, siapa yang bawa anak, dia bilang gitu kan. Ya udah, akhirnya kita lanjut lagi perjalanan. Info. Guys, di akhir November sampai akhir Desember, RJ5 akan ada Om Mamat spesial episode, yang dimana konsep dan ceritanya. Wah, gila sih. Pokoknya buat kalian stay tune terus, jangan sampai ketinggalan episode-episode Om Mamat spesial. Ya, singkat cerita kita melanjutkan perjalanan lagi. Terus kita ketemu sama batu besar. Itu di tengah-tengahnya batu itu ada seperti goa kecil. Kalau nggak salah namanya Watu Gubuk atau Watu Ombo. Nah, di situ temen perempuan aku yang awal pendiam itu tiba-tiba histeris. Dia teriak-teriak, histerisnya heboh banget. Sampai dia mau lari ke arah jurang. Dia tuh sambil nunjuk-nunjuk begini. Awas! Dan gitu kan. Kita yang kebingungan. Awas, ada apaan gitu kan. Terus dia teriak, terus dia ketawa. Bahkan ada salah satu batu bongkahan besar gitu. Dia tuh naik ke batu situ. Dia naik ke batu, dia duduk, dia cuma ketawa, haha gitu-gitu. Dan di situ kita udah kebingungan. Ini gimana gitu kan. Mau diapain. Karena dipegang pun dia berontak. Dia berontak, dipegang. Akhirnya salah satu teman mengumandangkan ayat Al-Quran. Teriak-teriak juga kayak, jangan gitu.
Aku bilang, kamu siapa? Begitu. Dia ngeliat aku tuh kayak, set, apa kamu? Dia bilang gitu. Aku tuh di situ sumpah itu takut banget. Aku bilang, jangan ganggu teman saya. Aku bilang gitu kan. Apa kamu? Dia cuma bilang gitu doang. Terus dia bilang, kamu dari mana? Terus dia teriak, apa kamu? Dan itu bener-bener seluruh pendaki yang lain tuh yang ketakutan. Akhirnya udah mas, dibawa turun aja. Ini mungkin kena di pendopo, dia bilang gitu. Tapi kita yang udah deh lanjut aja gitu kan. Soalnya kasihan kalau misalkan nggak lanjut gitu kan. Coba kita tenangin dulu. Akhirnya kita usaha untuk menenangkan. Kurang lebih 1 jam dia normal kembali, tapi tetap dengan pandangan yang kosong. Pandangan yang kosong, pendiam, terus nggak banyak bicara. Palingan cuma senyum aja, sepintas senyum, segaris doang udah. Dia kebanyakan bengong begini, ntar nunjuk-nunjuk begini, ntar kadang ketawa gitu, terkadang melotot begini. Ya pokoknya selama pendakian itu dia tuh seperti itu terus. Namanya siapa? Namanya Mbak Riana. Nah itu. Terus sempat berapa kali dipanggil sama salah satu teman aku, namanya pun dia nggak mau nengok. Kayaknya memang bukan sosoknya dia gitu. Karena kalau dipanggil Mbak Riana, dia cuma gitu doang. Udah. Ntar dia begini lagi. Ntar begini lagi lesu, bengong. Ntar dia melotot lagi gitu. Ya udah akhirnya selama perjalanan itu kita nggak ada yang berani untuk bertanya-tanya sama dia. Tapi dia jalan tuh. Jalan. Tapi kalau dipanggil kayak gitu. Iya. Kayak nggak suka sama namanya dia sendiri. Cuma selalu digandeng sih sama, kan dia sama pacarnya tuh selalu digandeng sama pacarnya. Terus kita nanjak lagi, tibalah jam 15.30 itu di Jembatan Setan. Nah Jembatan Setan ini jalur terakhir untuk sampai ke Puncak Genteng Songo. Di situ kita antri karena saking banyaknya pendaki dari Selo dan dari Suwanting kalau nggak salah, itu kita antri bener-bener antri gantian sampai akhirnya kita kejebak maghrib. Tiba-tiba 10 menit sebelum maghrib itu hujan kayak badai. Akhirnya kita semua pakai jas hujan, siap-siap. Kita udah berjejer nih untuk ngelewatin si jembatan itu. Si Riana ini lari. Yang dimana si Jembatan Setan itu sampingnya itu jurang. Lari di Jembatan Setan? Iya, itu kenceng banget larinya. Sumpah itu deg-degan banget. Itu kan samping langsung jurang itu kan? Betul. Tapi nggak tahu, ya mungkin dia dibawa sama siapa aku nggak tahu. Jadi dia lari aja. Lari baru berhenti itu ketika salah satu teman aku nangkep tek. Terus ininya kena batu. Karena kan menghadap ini batu, dia menghadap begitu. Ditempelin ke batu sama teman aku. Terus dipegang gitu, ditanya, kue sopo gitu. Ojo ganggu, gitu. Jangan ganggu. Dia cuma, ya seperti biasa dia cuma melotot gitu aja kan. Kebetulan posisinya aku ada di baris ke pertama dari 3. Akhirnya aku sampai di Puncak Genteng Songo duluan. Mereka masih ngurusin Riana di bawah. Aku nunggu, kok lama banget, nggak ada yang sampai ke puncak. Akhirnya aku nunggu di situ, kayak batu besar gitu, ada beberapa batu bolong gitu gede. Ada 9 atau ada 10 gitu batunya. Aku duduk situ. Awalnya aku nggak tahu itu batu apa. Karena aku pikirnya memang batu aja gitu kan. Aku nunggu di situ hujan-hujanan. Yang lainnya belum pada naik. Terus tiba-tiba aku ngeliat sosok sekelebat kakek-kakek. Dia bungkuk, badannya bungkuk begini, jenggotnya panjang. Karena pada saat itu dia nengok mukanya gitu. Jadi jenggotnya panjang, sininya agak warna putih gitu kan. Aku bilang, "Ini sih Mbah," gitu. Gitu doang. Ya udah aku nunduk lagi, terus tak lihat begini, oh masih ada mbahnya. Aku diem aja. Terus tak lihat lagi, oh masih ada mbahnya. Pas ketiga kali,
Loh, mbahnya kemana? Gak ada. Di depan aku udah gak ada mbah-mbah itu. Terus langsung mendadak merinding sekujur tubuh. Sampai akhirnya 3 orang teman aku naik ke atas. Nyampe atas dia bilang, Fit, kita mau nggak mau harus bikin tenda di sini. Oh ya udah. Karena aku selalu siap sedia tenda sendiri kan. Akhirnya aku memutuskan untuk bikin tenda di situ sambil nunggu yang lain. Terus jarak tenda aku sama tenda yang lain tuh agak lumayan jauh. Nggak jauh banget sih. Cuma kita nggak dempetan gitu, agak jauh gitu. Aku sendiri di sini. Karena posisi yang sebelah sana tuh agak miring. Aku takut jatuh, jadi aku sebelah sininya. Di situ aku bikin tenda. Malamnya itu aku mendapatkan hantaman yang luar biasa. Jadi di dalam tenda aku sendiri, aku lagi masak, tiba-tiba kayak ada yang ketuk tenda. Terus tiba-tiba ada yang "Hoi!" gitu. Terus ada yang ketawa. Tapi tuh suara-suara itu tuh pas banget di telinga gitu. Bukannya suara yang sayup-sayup atau apa, tapi benar-benar di telinga. Cuma saat itu aku yang udahlah permisi seperti itu aja. Terus abis itu aku mencoba untuk tidur tapi nggak bisa tidur karena ada kerincingan gelang kaki di sekitar tenda itu, kerincing gitu. Terus ada derap langkah orang lari, terus ada orang batuk, bahkan ada orang nangis. Nangisnya tuh bener-bener nangisnya. Suaranya sih seperti itu aja. Cuma aku buka tenda nggak ada siapa-siapa. Awalnya belum takut nih. Sampai akhirnya aku tidur, ngantuk. Terus aku ngimpi. Ngimpinya ini tapi kayak nyata. Ngimpinya ketemu pendaki. Dia ngetuk tenda. Dia minta kopi. Terus aku tanya, Mas kedinginan? Karena aku lihat si pendaki itu basah kuyup. Terus rambutnya agak gondrong gitu, basah kuyup. Terus dia cuma begini aja. Dia cuma gini doang. Nyodorin gelasnya warna aluminium gitu. Dia cuma nyodorin gelasnya. Aku bilang, tunggu ya, nanti saya buatkan kopi atau teh gitu. Kopi atau teh, saya tanya gitu kan. Terus dia cuma bilang, kopi gitu. Hitam, dia bilang. Oh yaudah, aku bikinin. Terus aku kasih ke dia. Dia duduknya, ini tenda aku, dia duduknya di sini. Di sebuah batu di sini. Terus aku cuma ngeliatin aja dari jauh. Soalnya mau aku ajak masuk ke tenda pun dia laki-laki kan. Kayak nggak etis aja gitu kan. Jadi aku bilang, Mas maaf ya saya mau tidur lagi gitu. Saya tutup ya. Saya tutup tendanya. Terus aku tidur dan tiba-tiba aku kebangun tuh kayak kaget gitu. Kebangun kaget karena kaki sebelah kanan tuh kayak disentak. Pas giliran bangun, kebangun duduk, aku ngelihat di depan tempat duduk aku itu, tempat tidur aku itu ada sosok laki-laki di dalam tenda itu. Lagi membelakangi aku, jadi ini aku tidurnya begini, dia tuh di sini, lagi munggungin aku. Terus posisinya sama, ciri-cirinya kayak di mimpi aku. Terus aku tanya, Mas siapa? Aku bilang. Dia nggak jawab. Terus dia cuma gitu doang. Terus aku bilang, Mas kok bisa ada di dalam tendaku? Itu posisi sudah merinding tuh. Dia cuma gitu doang kan. Yang ketiga kalinya, aku beraniin diri untuk pegang pundak. Mas, aku bilang gitu kan. Berapa menit dia nggak nengok. Aku pegang lagi, Mas, sampai ketiga kali dia nengok, set. Terus mukanya tuh hancur. Di sini aku ingat banget merah, di sini darah, dan di sini darah. Terus matanya agak merem gitu, tapi di sini berdarah. Dan itu aku langsung kaget, keluar dari tenda, aku histeris dan ke tenda temen. Buat kalian yang punya pengalaman horor nyata, bisa kirim cerita kalian ke email rj5 atau DM Instagram rj5.
Jadi aku benar-benar teriak histeris saat melihat wajah pendaki itu, laki-laki itu, karena benar-benar serem banget, mukanya tuh hancur, pokoknya benar-benar serem dan matanya ini di sini ada kayak luka gitu, berdarah-darah dari hidung sama di telinga juga berdarah. Nggak serem banget sih, pas lu bangun tidur, tiba-tiba ada sosok yang nggak lu kenal gitu. Nggak sama pendaki sekali gitu. kenal. Nggak ada pesana lagi kan? Iya, membelakangi. Terus aku keluar dari tenda histeris, lari ke tenda temen untuk minta tolong. Terus akhirnya kata temen, kenapa? Di tenda tuh ada laki-laki tapi wajahnya serem banget. Pas beberapa temen ngecek tenda, itu nggak ada siapa-siapa. Akhirnya karena emang nggak berani tidur di situ, akhirnya aku tidur di tenda temen. Kenapa tidur sendirian? Selalu bawa tenda sendiri, karena kan takut campur-campur sama yang lain kan. Jadi aku bawa tenda sendiri. Terus udah tidur sama temen campur, itu nggak ada yang tidur sama sekali. Karena ternyata memang semuanya itu diteror. Jadi nggak cuma tenda aku doang nih yang diteror. Tenda mereka juga sebenarnya diteror. Dan mereka nggak ada yang tidur. Diteror apa? Diteror kayak tendanya itu digoyang-goyangin, suara-suara minta tolong, terus kadang tendanya diketuk, terus ada yang bilang assalamualaikum dari depan, dibuka nggak ada orang. Pada saat itu sih memang masih hujan. Hujannya anginnya tuh kenceng banget. Tapi antara angin yang goyangin tenda sama bener-bener digoyangin tuh beda, karena memang ada bayangannya. Kayak ada sosok gede gitu, terus digoyak-goyak gitu tendanya. Dan itu keempat tenda itu ngerasain semuanya. Tapi nggak ada yang berani keluar. Sampai akhirnya pukul 2 pagi atau hampir setengah 3, teman aku yang perempuan ini keluar untuk buang air kecil. Keluar buang air kecil. Mbak Ariana itu. Mbak Ariana keluar buat buang air kecil, dia ngelihat sesuatu yang ada di pohon. Jadi itu ada kayak pohon, aku nggak tahu itu pohon apa, tinggi banget, cuma rantingnya jarang-jarang, dan dia mau pipis di bawah tuh, di bawah si pohon itu. Dan dia teriak histeris sambil nunjuk-nunjuk lagi, begini-begini lagi nunjuknya. Terus aku bilang, Mbak kenapa gitu kan, karena kan di situ kan posisinya perempuan cuma 3 orang, sisanya laki-laki. Jadi waktu dia mau buang air kecil pun aku yang nemenin sama 1 orang perempuan lagi. Mbak kenapa begitu? Diam, dia bilang. Loh kenapa diam? Diam, dia bilang gitu kan. Tuh lihat, dia bilang gitu aja. Kita ngelihat ke atas, ada apa? Nggak lama kita balik arah. Dia nggak jadi buang air kecil nih, dia cuma diri ngeliatin pohon itu sambil nunjuk-nunjuk aja. Nggak lama karena saking merindingnya, kita balik arah sambil bawa dia, narik dia gitu. Terus dia cekikikan. Berulang kali cekikikan, ketawa. Nggak lama dari pohon itu, kayak pohon digoyang-goyang. Deg-deg-deg gitu pohonnya. Jadi daun-daunnya tuh kayak berguguran gitu, goyang-goyang sambil dia cekikikan. Ntar kadang-kadang dia begini-gini. Gitu. Aku nggak tahu itu apa yang masuk ke dalamnya itu. Cuma kalau ada di sampingnya dia itu selalu merinding. Dan bawaannya tuh kayak deg-degan aja gitu, kayak diawasi, diintai. Lalu besok paginya kita akhirnya memutuskan untuk turun. Kita memutuskan untuk turun via Selo. Jadi lintas dari Wekas ke Selo. Itu kan perjalanannya cukup panjang juga kan. Kita turun, awalnya kita masih bersatu nih. Jalannya juga masih biasa aja. Sampai akhirnya di pos 4, aku jatuh. Kaki tuh terkilir. Kaki terkilir, sebenarnya tadi beberapa orang temen itu mau ditanduk maksudnya. Ditanduk mau ngabarin orang base camp. Terkilirnya itu sampai bengkak apa gimana Kak Vida? Awalnya belum bengkak. Jadi memang pas di mata kaki kan, lama-lama kan agak bengkak ya. Itu agak nyeri banget gitu kan. Nah, aku tuh jalannya tuh memang semenjak terkilir itu agak lelet gitu. Nah, teman aku yang dari Jakarta pun nggak enak untuk ninggalin aku. Akhirnya dia ngikutin aku. Kebetulan
jarak antara aku sama rombongan itu ya lumayan lah, tapi masih bisa dijangkau sama mata. Terus pada akhirnya sampai sudah melewati pos 4 mau ke arah pos 3 itu kabut. Terus anginnya agak kenceng, kita siap-siap pakai jas hujan, berhenti sebentar. Tahu-tahu pas tengok lagi udah nggak ada rombongan, sama sekali nggak ada. Terus kita pikir ya mungkin di depan gitu kan. Akhirnya yuk cepetan yuk kita pakai jas hujan segala macem. Nah temen aku ini kan ngeluarin ini kan rain cover buat apa namanya carrier tes, warnanya hijau. Terus dia pakai, terus dia juga pakai kaos kaki warna hijau juga. Seingat aku pakai kaos kaki warna hijau. Terus tadinya kita nggak tahu menau nih tentang masalah warna hijau ini. Kita jalan aja, pas sudah jalan gitu tiba-tiba kita nggak menemukan jalan. Jadi tuh perjalanan ke arah depan itu kayak nggak ada jalan. Jurang gitu? Nggak jurang, tapi bener-bener kayak cuma pekarangan, tapi pekarangan yang vegetasinya lebat. Terus kayaknya nggak mungkin lewat situ jalanan gitu loh. Akhirnya kita balik lagi, kok ke pos yang tadi lagi, pos 4 lagi. Kita turun lagi, kok malah ladang warga. Padahal yang kita inget di situ nggak ada ladang, karena masih jauh banget dari si rumah warga itu, masih tinggi lah pokoknya. Terus jalan lagi, nggak ada, kita ngambil ke kanan. Ke kanan lama-lama jurang, balik lagi, kita ambil ke kiri jurang juga. Akhirnya sampai bingung, kita di tengah-tengah, itu masih kabut, masih gelap, masih angin. Hujannya rintik-rintik aja, tapi kabutnya tebel banget. Sampai akhirnya kita bingung, ini kita harus kemana? Gitu kan. Ya udah, kita duduk dulu, kita diem dulu, mudah-mudahan nanti ada bala bantuan, kita pikir gitu kan. Ternyata aku ngelihat sosok perempuan yang seperti Mbak Riana. Dia jalan ngelewatin kita, jadi kita di tengah-tengah, dia ngelewatin kita. Terus aku yang gini, Mbak Riana, tapi dia nggak nengok, dia cuma begini doang, terus yang gitu doang, terus melotot. Udah, aku pikir, wah Mbak Riana masih kayak yang biasa-biasa nih, masih kena lagi gitu kan. Aku ikutin lah sama temanku, cepetan kita ikutin. Kita ikutin, lurus ke depan, nggak lama dia ngerong ke kanan. Kita ikutin. Lama-lama tuh dia agak lari jalannya, agak cepet gitu lah. Aku tuh sempat terseok-seok juga sih ngikutinnya, karena kan kakinya sakit banget kan. Ngikutin, untungnya direm sama temen aku. Jadi pas kita ngikutin gitu, Mbak Riana berdiri di samping gini, terus aku ngikutin, itu depan udah jurang. Terus aku langsung, astagfirullahaladzim. Aku sempat marah nih sama Mbak Riana, maksudnya apa gitu kan. Aku nengok ke arah Mbak Riana, aku tanya, Mbak, piye sih? Bilang gitu, iki jurang loh, aku bilang gitu. Terus Mbak Riana cuma ketawa. Ketawanya itu mirip kuntilanak. Yang gimana? gitu. Terus aku bilang, malah guyu. Kue sopo? Dia cuma nanya gitu doang. Aku ini temanmu Mbak, aku bilang gitu kan. Kenapa aku dibawa ke jurang? Gitu. Kue harap mati. Dia cuma bilang gitu doang, kamu mau mati, bilang gitu. Aku langsung, enggak, astagfirullahaladzim. Aku lari sama temen aku. Dia cuma ketawa, karena temen aku bilang, itu bukan Riana Fit, bilang gitu. Ayo lari, ya udah lari. Tapi larinya tuh nggak lari kenceng, karena kan kakinya masih diseret kan. Terus dia tetap selama aku balik gitu sama temen aku, dia ketawa terus, gitu. Ya udah, akhirnya kita menghindar dari dia. Di tengah lagi posisinya, kita udah merasakan di situ kelelahan, bener-bener titik kelelahan, capek banget karena nggak nyampe nih. Tapi posisinya saat kita merasa nggak nyampe itu kita ngelihat masih siang posisinya. Berarti total udah cukup lama tersesat ya? Nggak sadar. Jadi yang kita sadar itu pada saat tersesat itu ya masih siang aja, gitu. Nah sampai akhirnya temen aku itu inget kalau kesesat itu biasanya azan. Akhirnya dia azan.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dia azan, barulah kita menemukan jalan. Setelah azan tuh langsung? Iya, 2 kali azan. Itu baru kayak kabutnya terbuka, terus kita ngelihat jalan. Dan itu kita benar-benar kaget. Karena pas kabut kebuka itu udah malam. Makanya kita bingung, kita berapa lama gitu kan. Dan itu udah malam, udah gelap. Setelah kabutnya mulai hilang langsung jadi malam? Kayak malam, gelap. Terus akhirnya kita jalan, sepanjang jalan itu entah halusinasi entah apa, pokoknya kita ngeliat kayak ada nenek-nenek yang lagi tiduran, tapi kita maju ke depan, taunya tumpukan ranting. Terus nanti di sebelah sana ada yang berdiri gitu kan, putih-putih berdiri. Tapi kita maju lagi ternyata cuma batang pohon. Pokoknya seperti itu aja sih. Entah itu penampakan yang menyerupai atau apa kita nggak tahu gitu. Cuma banyak banget yang kita temuin suara-suara. Terus udah gitu sosok-sosok gitu kan. Terakhir suara kayak deheman, kayak gitu-gitu di telinga, tapi itu sepanjang perjalanan kita sampai di base camp. Dan nggak ada siapa-siapa lagi ya? Nggak ada siapa-siapa lagi, cuma berdua. Nah, pada saat sampai di base camp, menjelang penghabisan pos 1 mau ke base camp Gapura, itu kan kurang lebih 10 menit lagi. Itu temen udah nyamperin ke atas, 2 orang. Dia tuh baru, ya Allah, akhirnya ketemu juga, dia bilang gitu kan. Terus aku bilang, jam berapa? Karena posisinya pas turun itu, aku penasaran banget ini jam berapa gitu kan. Yang aku tanya pertama kali adalah jam. Jam berapa ini? Udah jam 10 malam katanya. Hah? Jam 10 malam? Perasaan tadi masih siang loh gitu. Kamu tuh tersesat tuh udah lama gitu. Ya udah yuk kita ke base camp dulu. Kita ngobrol-ngobrol di base camp sambil istirahat. Akhirnya sampai di base camp Selo. Istirahat. Aku selesai beberes, bersih-bersih. Terus kita tukar cerita nih. Dan ternyata, kata teman-teman aku itu, mereka itu, kita kan turun sekitar jam 10:30 siang. 10:30 siang, mereka itu yang rombongan itu sudah sampai di base camp itu kurang lebih jam 3. Jam 3 atau 3:30. Di saat itu pula, aku hilang berdua. Nah, sempat sekitar jam 4 sore atau 4:30, itu beberapa teman aku naik lagi ke atas untuk mencari aku. Tapi nggak ketemu. Logikanya kalau misalkan aku di satu jalur itu kan jalur kan cuma jalur setapak doang kan. Kalau mereka itu naik lagi, itu mereka pasti menemukan aku. Ini enggak. Padahal aku di situ-situ aja di antara pos 2 sama pos 1. Di situ-situ aja, tapi katanya mereka nggak ngelihat sama sekali. Terus sempat ketemu beberapa pendaki lain, ditanya pernah ngelihat orang ini nggak? Mas ini, kalau nggak perempuan ini. Mereka bilang enggak. Terus aku juga sempat cerita tentang Mbak Riana. Aku bilang, tadi Mbak Riana bawa aku mau ke jurang. Terus temen bilang, Riana sama kami. Riana nggak kemana-mana. Bahkan Riana sempat diobati di base camp. Karena memang Riana diikuti sama sosok perempuan berkebaya katanya. Nah, terus orang base camp nanya lah sama aku, siapa yang pakai baju merah atau baju hijau? Dia bilang gitu. Aku jawab kan, kalau baju merah nggak ada, tapi ada temen aku pakai kaos kaki warna hijau, sama rain covernya warna hijau. Mana tak lihat? Dia bilang gitu. Pas dilihat, pantes pada tersesat. Dia bilang gitu. Loh, kenapa Pak? Aku tanya. Ternyata ada cerita di puncak Genteng Songo itu ada sebuah kerajaan goib. Yang kerajaan goib itu pada zaman dulu katanya ada prajurit berwarna merah dan prajurit yang berwarna hijau. Kalau kita pakai baju warna merah itu kita dapat celaka. Tapi kalau pakai baju warna hijau katanya sih tersesat atau disesatkan dan belum tentu dipulangkan. Gitu. Terus menurut cerita beliau tuh. Cerita beliau. Terus aku bilang,
ini kan bukan baju Pak, ini cuma rain cover. Pokoknya opo wae sing warna hijau, dia bilang gitu. Pantangannya nggak boleh ganjil, nggak boleh berwarna merah sama berwarna hijau. Terus dia juga nanya, tadi di sana ketemu sama siapa aja? Aku cerita tentang masalah pendopo, aku cerita tentang pendaki yang ada di tenda, dan ternyata yang pendaki di tenda itu dulunya adalah pendaki yang meninggal di puncak Genteng Songo. Dia hipotermia, sempat jatuh juga jadi kayak Genteng Songo itu ada undak-undakannya. Mungkin saat hipotermia dia jatuh di situ, memang wajahnya katanya rusak. Dan petilasannya ada di sana, di Genteng Songo itu. Waktu saya tanya petilasannya di sebelah mana, ternyata di belakang tenda aku. Dan aku salah mendirikan tenda. Mendirikan tendanya tuh di antara petilasan sama di antara 9 batu yang merupakan kerajaan kegoiban di situ. Namanya Batu Bolong, ada 9. Seperti itu, akhirnya tak tanya juga yang tentang Mbak Riana, dan Mbak Riana memang dari awal di pendopo itu sudah diikuti sama perempuan sosok yang pakai kebaya. Dia seperti sosok ratu atau Nyi Agung yang ada di situ, yang memegang wilayah Wekas tersebut. Kenapa dia histeris pada saat melewati Watu Gubuk yang ada guanya? Ya karena memang tempatnya di situ adalah dulu tempat pertapaan. Jadi di situ kayak ada hal negatif dan hal positif saling tarik menarik di situ. Terus Mbak Riana sudah diobati, walaupun masih dalam keadaan bingung, linglung, cuma dia masih bisa diajak ngobrol. Waktu saya ajak ngobrol pun dia cuma bilang, aku capek Fit gitu, badanku sakit. Terus dia nanya, kita tuh sebenarnya kemana sih? Kita tuh nanjak Gunung Merbabu Mbak. Masa? Aku nggak ngerasain loh nanjak. Wow, ini benar-benar perjalanan panjang, 3 hari 2 malam, tapi dia nggak ngerasain itu. Akhirnya ya udah kita malam itu ber-13 saling tukar cerita. Semuanya banyak yang mengalami hal-hal goib juga, bukan aku aja. Terus kita akhirnya berdoa di situ untuk semua yang ada di gunung, buat yang meninggal juga kita minta maaf. Dikasih tahu sama orang base camp juga, lain kali kalau mau nanjak gunung diusahakan jangan ganjil, terutama merbabu. Terus jangan pakai baju merah atau pakai baju warna hijau. Walaupun mungkin itu sebenarnya mitos, tapi ya harus sebagian orang lah. Betul, harus kita jaga benar-benar gitu. Dan kan. ternyata nggak sadar juga ya, kalau itu mendaki di Malam Satu Suro. Malam Satu Suro, betul. Nggak sadar ya? Nggak. Dan itu nggak sadarnya itu ya emang nggak tahu kalender Jawa sih sebenarnya. Terus pas ditanya sih sama orang base camp, memangnya kalian tuh nanjak itu kapan? Kita bilang kemarin Pak, hari Jumat gitu, malam Jumat sih kita nanjaknya nih. Oh itu Malam Satu Suro loh, emang nggak diperingati sama orang Wekas? Baru aku ingat tuh di situ yang Bapak base camp yang bilang, kenapa nanjaknya nggak besok pagi atau besok subuh aja? Gitu. Padahal sebenarnya itu sudah hal-hal yang diwanti-wanti untuk tidak terus menanjak. Tapi namanya manusia ya, kadang kita kan egois sama diri sendiri, akhirnya kita tetap nanjak. Tapi setelah itu udah nggak ada kejadian-kejadian horor lagi yang terkait di gunung ini? Kejadian horor sih nggak ada, cuma beberapa kali aku dengar Mbak Riana ini masih sering bengong di rumah. Setelah kejadian gunung itu? Iya, baru dia dibawa berobat ke beberapa tempat, itu baru sembuh sih. Jadi tidur pun aja, dia tuh tetap tidur pun juga gini, gitu aja. Nggak merem. Itu kalau udah sampai azan subuh baru dia tidur. Tapi begini lagi, pokoknya sampai dia resign kok dari kerjaan. Karena memang berapa lama gitu, hampir sebulan seperti itu. Tapi sekarang Mbak Riana udah sembuh? Sudah seperti sedia kala. Oke, nanti bakal banyak pertanyaan di closing.
Itu deh guys, sebuah kisah luar biasa dari Kak Vida ya. Intinya emang kalau legend itu cerita ya nggak pernah violet lah. Ceritanya itu selalu ada horor banget, tapi juga selalu ada hikmah di balik kejadiannya. Nah, Kak Vida, itu apa rasanya sih ketika misalnya tahu ternyata yang di puncak itu memang adalah salah satu orang yang sudah meninggal di gunung tersebut? Rasanya tuh sedih karena kan kita ngeliat sendiri sosoknya seperti apa. Jadi kayak ngerasa bersalah aja kenapa waktu itu aku lari gitu loh. Kenapa nggak aku tanya aja. Tanya? Iya, maksudnya kenapa bisa muncul lagi gitu loh. Ya kan? Kalau misalkan tahu memang itu pendaki, mungkin kan ada yang mau disampaikan atau mungkin ada apa yang mau diomongin gitu kan. Tapi kan balik lagi karena sosoknya wajah yang hancur seperti itu kan pasti orang kan takut ya. Tapi dari situ jadi kayak pengen ketemu lagi sih sebenarnya. Malah pengen ketemu lagi? Pengen ketemu lagi. Karena yang aku dengar ceritanya nih dari orang base camp itu sih sedih banget. Kayak dia itu ditinggal sama temen-temennya sampai hipotermia, sampai dia meninggal karena waktu itu sama temen-temen, mungkin dia salah mendaki sama temen kali ya. Temennya ini egois untuk tidak ngasih tenda, bilangnya sih tendanya katanya udah penuh gitu, sampai akhirnya beliau itu kedinginan di luar, tidur di luar. Itu sampai hipotermia dan meninggal. Itu sih bagi aku sebagai pendaki yang sesama pendaki tuh hal yang menyedihkan banget. Bisa seperti itu. Ya kita doakan lah semoga amal ibadahnya dapat diterima di sisinya ya. Amin. Nah, pengen ketemu, jangan-jangan pernah juga mendaki sama orang yang meninggal? Pernah sih. Pernah? Tapi di beda gunung. Waduh, Di gunung beda apa? gunung. Itu Gunung Sumbing. Via Jadi baru Banaran. tahu setelahnya kalau dia itu sebetulnya sudah meninggal. Iya. Gimana guys? 10.000 komen nanti Kak Vida bakal cerita di spesial episode. Oke, Kak Vida nih ya, gue rasa cukup demikian episode pada kali ini. Nah, Kak Vida ini ternyata punya jualan dimsum guys. Oh iya. Gue udah beli tuh, enak banget. Dimsumnya, dimsum apa namanya Kak? Gue lupa tuh. Namanya Oma Dimsum. Atau dimsum kuenak. Itu harganya murah banget. Isi 10 cuma 30.000. Frozen Pake ya? Frozen, pakai Tinggal saus jahe. dipanasin aja. Iya. Iya. Sausnya homemade jahe. Oke, nanti buat yang mau beli itu linknya gue taruh di deskripsi. Nah, gue sebagai inspektur horor tragedi akan menyimpulkan kisah pada kali ini, yaitu Wah, gila sih. jangan lupa nanti bulan akhir November sampai akhir Desember bakal ada spesial episode dari RJL 5. Kalau kalian pengen ngirim cerita, langsung aja bisa di sini. Ambil baiknya, buang buruknya. Dengan adanya kisah-kisah seperti ini, jangan malah menjadikan kalian takut. Akan tapi kalian harus semakin yakin dan percaya dengan kebesarannya. Gue Fajar Ditya, RJ5 undur diri. Ciao. Selamat malam Kak Vida. Tamu narasumber nomor 1 sepanjang sejarah RJL kembali guys. Gimana kesan-kesannya jadi narasumber nomor